Oke, sebelumnya saya minta tolong untuk uh, diberitahu ya apakah suara saya bisa didengar. Selamat siang Pak Kemi, selamat siang Pak Jalani, dan selamat siang Bu Kasih, serta para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Jadi kita memasuki pertemuan yang ke-6 ya untuk hari ini. Jadi minggu depan itu seharusnya minggu tenang, tapi karena masih ada kekurangan satu materi, ya, jadi minggu depan tetap saya isi untuk pertemuan 7. Jadi para mahasiswa boleh libur ya. Sedangkan untuk pertemuan 7 nanti tetap saya berikan ya. Ya tergantung dosen masing-masing juga ya untuk pendampingnya masing-masing apakah harus hadir secara online atau offline ya. Silakan. Yang jelas untuk mengurangi pertemuan yang ketujuh akan saya berikan di depan. Bagaimana suara saya, apakah bisa dengar? Jelas Bu, siap. Bagaimana dengan suara saya? Jelas Bu. Jadi untuk hari ini kita masuki pembahasan ya untuk mata kuliah SIA dan pajak ini mengenai flowchart ya, jadi alur sistem dari transaksi yang terjadi dalam aplikasi akuntansi ya. Jadi flowchart di sini dikatakan sebagai teknik sistem yang paling sering digunakan. Jadi flowchart di sini adalah diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem. Jadi untuk pertemuan kemarin ya kita sudah sampaikan contoh flowchart ya. Jadi seperti kemarin kalau nggak salah di sistem pendapatan ya, itu yang ada flowchart-nya ya. Jadi contoh flowchart dari sistem pendapatan. Jadi sebagian kecil ya simbol-simbol yang digunakan dalam alur sistem akuntansi ya, itu seperti contoh di sistem pendapatan kemarin ya, pertemuan ke-5. Jadi simbol voucher ini digunakan oleh auditor maupun bagian akuntansi dan keuangan dalam sistem informasi. Pemakaian flowchart terlalu meluas sehingga diadakan keseragaman simbol dan konvergensi yang digunakan untuk berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya publikasi,
American National Standard Flowchart symbol and their usage in information processing. Jadi versi sekarang yang berlaku adalah ANSI X3,5 .strap 1970.ANSI. Jadi yang mendefinisikan bentuk setiap simbol tersebut dan mengilustrasikan penggunaan simbol-simbolnya. Nah, sini ya simbol flowchart ya, di sini ada simbol untuk alur ya. Jadi arahnya nanti penekanannya itu kemana ya. Jadi dari satu simbol ke simbol yang lain itu arahnya ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Di flow direction symbol yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi simbol ini disebut dengan connecting line. Jadi untuk menghubungkan satu simbol dengan yang lain ya, jadi connecting ya, menghubungkan. Kemudian simbol terminator ya, terminator. Di sini simbol untuk permulaan start. Jadi mulainya dari mana? Itu menggunakan simbol ini ya, terminator. Bentuknya lip ya, seperti kapsul. Jadi ini untuk start dan finish ya. Mengakhiri kegiatan dan memulai kegiatan simbolnya ini ya. Kemudian simbol konektor ya, konektor. Ini untuk menyambung ya, antar halaman ya, dalam satu halaman. Jadi ini penghubung dalam satu halaman. Jadi misalkan kalau ada lihat itu di contoh sistem pendapatan ya, alur sistem pendapatan itu kan ada angka 1, 2, 3 dalam lingkaran ini ada 1, 2, 3. Nah angka tersebut berpasangan, itu kan maksudnya kelanjutannya ya, jadi sambungannya antara konektor misalkan ke 1 ya dengan kolom kedua itu nanti harus sama nomornya ya, 1, kemudian kelanjutannya di kolom kedua harus ada angka 1-nya juga ya. Ya, nanti saya kasih contoh lagi ya. Jadi ini harus berpasangan dan satu pasang, tidak boleh satu jenis angka untuk beberapa angka ya yang sama. Jadi maksudnya satu pasang satu konektor ya. Kemudian ini sama seperti konektor ini, cuma kalau ini dalam satu halaman, tapi kalau bentuknya seperti ini ya, segi 5 ini ya, seperti pagar ini antar halaman ya, kalau dalam satu halaman. Jadi kalau bentuk yang lingkaran itu dalam satu halaman, kalau bentuk seperti pagar ini antar halaman. Kemudian segi 4 prosesi simbol ya, ini simbol untuk proses ya, pengolahan. Nah kalau segi 4 ini proses untuk komputerisasi ya. Jadi kalau prosesnya menggunakan komputerisasi simbolnya segi 4. Kemudian simbol manual, gambarnya trapesium, segi 5 tapi trapesium bentuknya. Ini proses manual, misalkan kita mencatat, kita melakukan kegiatan yang sifatnya manual ya ini ya. Mungkin kita membeli sesuatu atau mungkin melakukan pengolahan ya, itu kan proses manual ya, itu simbolnya trapesium. Kemudian simbol decision, pengambilan keputusan ya, bentuknya seperti layang-layang ini ya, bilah ketupat. Nah ini untuk pengambilan keputusan. Jadi jika ada pembanding, misalkan apakah barangnya ada atau tidak, nah ini simbolnya simbol pembanding ini ya, simbol pengambilan keputusan. Ya kalau jika ya arahnya nanti panahnya kemana, jika tidak arahnya kemana ya. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian simbol segi 4 tapi jajaran genjang ya, kalau ini kan
segi 4 lurus ya. Ini simbol segi 4 tapi bentuk jajaran genjang. Nah ini untuk simbol input output ya. Jadi misalkan kita nginput ya, ini biasanya untuk yang konsentrasi ya, kita input data, lalu mencetak ya. Jadi biasanya untuk input data menggunakan sistem. Jadi cetak ya. Itu simbolnya jajaran genjang. Kemudian ada simbol manual input ya, ini memasukkan data secara manual online dia menggunakan keyboard ya, jadi ini menginput menggunakan keyboard. Kemudian simbol preparation ini untuk persiapan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage ini jarang dipakai ya, jadi untuk setiap aliran dokumen ini jarang dipakai ya, simbol persiapan ini. Kemudian simbol redefine proses, ini juga simbol untuk melaksanakan suatu bagian, ini juga jarang dipakai. Jadi kalau sering dipakai itu yang sebelah kiri ini yang sering dipakai ya. Ini sebelah kanan itu jarang dipakai ya. Lalu simbol display, lalu simbol online storage ya, simbol penyimpanan ke dalam disk. Kemudian simbol magnetic tape ini juga jarang dipakai. Jadi simbol yang akan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan. Kemudian simbol punch card ya, ini input yang dari kartu, input atau output dari kartu. Ini jarang juga ya kita gunakan ya, kita pernah menggunakan simbol yang sebelah kanan. Jadi simbol sebelah kanan yang dipakai ini ya, terus simbol dokumen ini. Jadi yang sebelah kiri semua dipakai. Kelewatannya. Jadi yang sebelah kiri itu yang sering dipakai ya. Jadi yang sebelah kanan ini jarang dipakai. Kemudian dipakai ini ya, simbol dokumen ya. Jadi kalau hasil laporan, nota, faktur itu kan wujudnya dokumen ya, arsip ini pakainya ini. Kemudian ini contohnya, nah ini contohnya flow dokumen untuk pendaftaran anggota. Para mahasiswa yang jadi flow dokumen untuk pendaftaran anggota di sini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom yang terlibat ini ada anggota, petugas dan kepala perpustakaan. Jadi tentukan dulu siapakah yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah sini dalam pendaftaran anggota perpustakaan ya, itu yang terlibat ada 3, yaitu anggota itu sendiri, petugasnya dan kepala perpustakaan. Dan untuk anggota, jadi ini kurang stat ya, ini statnya dari anggotanya. Anggota mengirimkan kartu ya, kartu anggota, keterangan ya, data-data anggotanya. Kemudian ini penghubungnya, setelah anggota mengisi data anggota ya, diserahkan pada petugas. Jadi petugas menginput data-data yang diperoleh dari anggota. Jadi ini berpasangan ya, dan hanya 1 pasang. Jadi nggak boleh lebih ya, jadi 1 pasang. Biar jelas ya kalau 1 pasang. Jadi ini konektornya A ya, ini A larinya ke petugas. Ya, kalau kita ke petugas, ya ini dari data yang diperoleh anggota diinput oleh petugas. Di petugas input data, input datanya itu untuk yang KTM-nya diberikan lagi kepada anggota ya, B ini ya. B ini anggota, ini diserahkan, lalu diarsip. Jadi segitiga ke bawah simbol arsip ya.
Jadi A itu berarti abjad, jadi urut abjad ya. Kemudian data anggota dicetak ya, cetak laporan anggota dan kartu anggota. Lalu hasil cetakannya data anggota ya, data anggota diarsip. Kartu anggota diberikan kepada anggota. Ini penghubungnya C ya. C di sini ke anggota, lalu diarsip, jadi disimpan oleh anggota ya. Sedangkan laporan yang laporan kedua dari anggota diarsip oleh petugas. Lalu laporan anggota yang pertama ini diberikan di penghubungnya di sini. D diberikan kepala perpustakaan, oleh kepala perpustakaan disimpan diarsip. Ini contoh simpelnya ya seperti ini. Selanjutnya contoh yang lain. Contoh diagram alur dokumen ya. Untuk di sini mengenai penjualan ya, pemakaian spare part ya. Di pemakaian spare part. Yang terlibat di sini adalah bagian gudang, relasi toko, bagian spare part, general manager, dan keuangan. Di startnya mulai sini ya, ini ada startnya di sini. Startnya mulai gudang. Jadi dari gudang mengirim data permintaan spare part. Jadi pengadaan barang spare part. Di sini petugas gudang mengisi data permintaan spare part ya. Kemudian membuat faktur permintaan ya, jadi membuat faktur permintaan. Nah, faktornya di sini diberikan pada ini konektornya 1 ya, 1 kita cari sini 1. Faktor permintaan diberikan pada bagian spare part. Bagian spare part nanti akan membuat laporan penerimaan spare part ya, jadi membuat laporan penerimaan spare part karena sudah meminta ya spare part. Kemudian barang setelah diberikan dibuat laporan. Laporan penerimaan spare part di sini dibuat rangkap 4 ya, rangkap yang pertama diarsip. Rangkap kedua diberikan pada ini koordinator penghubungnya 2 ya, diberikan pada gudang ya. Arsip yang kedua ke gudang, kemudian arsip yang selanjutnya yang ketiga dan 4 di sini diberikan ke bagian 3 ini ya, 3 laporan keuangan ya. Di laporan keuangan ini laporan penerimaan spare part. Jadi dari sini diarsip ya, tambahan arsip ya ini. Jadi ini juga ada tambahan arsip. Selanjutnya prosesnya adalah data pemakaian spare part ya. Jadi contohnya data pemakaian spare part yang dari bagian spare part ya. Ini start sendiri dari bagian spare part. Dari bagian spare part ini mengirim data pemakaian spare part. Jadi membuat laporan pemakaian spare part. Nah, laporan pemakaian spare part sini itu ada beberapa yang diarsip ya, diarsip ini yang laporan pertama, laporan kedua. Jadi ini ada yang menggunakan konektor, ada yang menggunakan panah ya. Ini yang pakai panah diberikan pada laporan pemakaian spare part ya, untuk yang pertama kepada general manager. Ini laporan penerimaan spare part, yang kedua yang satunya ya diberikan pada general manager. Harusnya diarsip ya, diarsipnya ya, dia kurang arsip. Karena tidak ada kelanjutan ke penghubungnya kemana ya, jadi arsip. Kemudian yang arsip satunya lagi diberikan pada ini 4 ya, 4 diberikan pada
bagian gudang ya. Jadi gudang menerima laporan pemakaian spare part. Ini juga diarsipnya. Nah, jadi itu ya contoh untuk yang proses mulai dari pengadaan spare part, laporan pemakaian, dan laporan permintaan ya. Jadi ini kurang arsip ya nih ya, ini kurang arsip, ini kurang arsip. Jadi arsip seperti ini ya. Kan kalau udah nggak ada kelanjutan kegiatan, diarsip ya. Jika diarsip ya. Terus contoh yang lain ini kecil-kecil ya, soalnya nggak kelihatan. Ya, ini bisa di zoom ya. Jadi startnya dari sini, ini proses kegiatan manual. Jadi ini pemesanan kamar ya, nih ya. Ini mengenai pemesanan kamar, ada customer, ada front home ya, lalu ada accounting ya, bagian accounting. Jadi startnya dari sini pemakaian kamar ya, datanya diberikan pada bagian frontnya di sini untuk melakukan cek kamar ya, apakah ada. Ini yang namanya konektor pembanding ini ya, simbol. Jadi untuk memilih apakah ada kamar ya, kalau tidak ke X-nya mana. Jadi nggak harus angka ya, nggak harus angka. Jadi bisa nih objek ini huruf X-nya mana, X-nya di sini. Kalau nggak ada berarti sudah nggak pesan ya, selesai. Kalau ada, dibuat form pemesanan kamar. Jadi simbol dokumen. Kemudian pengisian form pemesanan kamar diberikan pada customer untuk data form pemesanan kamar. Kemudian formnya ini diberikan pada bagian front ya. Lalu untuk menghitung biaya proses manual. Kemudian ini diberikan ya hasilnya, perhitungan biayanya, perinciannya, apakah setuju. Kalau setuju langsung ya bayar. Tapi kalau tidak setuju ke Y selesai ya. Jadi kalau setuju bahwa bayar, lalu proses ya, proses pembayarannya. Jadi proses input data pembayaran, simpan, kemudian diberikan bukti pembayaran. Ini hasilnya dasar arsip ya, kurang arsip. Kemudian di sini dibuatkan dokumen ya, pembayaran pemesanan pada bagian accounting. Lalu selanjutnya pemesanan jasa fotografi. Ini ada pelanggan, pemilik jasa, dan karyawan. Di startnya dari sini ya, dari pemilik jasa. Pemilik jasa mengisi formulir pemesanan, kemudian diberikan pada bagian A ya, konektornya ini A di sini di pelanggan. Jadi pelanggan melihat daftar menu ya dan pemesanan dari pemilik jasa ya. Lalu memilih daftar menunya yang dipesan, lalu mengisi. Ini prosesnya manual semua ya. Setelah mengisi formulir ya, formulirnya kemudian membayar uangnya, DP-nya. Nah, uangnya di sini selanjutnya ke B, konektor B di sini ya. Jadi ini dokumen daftar menu dan pemesanan, dan uangnya ini diproses ya, proses. Saat diproses pengisian datanya oleh pemilik jasa, kemudian pemilik jasa mencatat pelanggan yang sudah fix ya, sudah di P. Lanjutannya di C, ini C. Ini formulir isiannya ini ya, diproses ya, proses. Ini hasilnya, hasil proses pemotretan ya.
diberikan pada konektor D. Ini ya, diberikan pada pemberi jasa. Hasil proses potretnya dicetak ya oleh pemberi jasa, dicetak. Hasil cetakannya diberikan pada bagian E. Ini hasil cetakannya. Nah, kemudian melunasi kekurangannya, lalu berikut uangnya, kelanjutannya nih ya diberikan pada pemberi jasa dia. Jadi uangnya diberikan pada pemberi jasa, kemudian membuat bukti pembayaran ya. Jadi bukti yang pertama ini di konektor G ya, G ini. Nah, kepada pelanggan selesai ya. Terus ini nanti diarsip ya oleh pihak ownernya. Ini beberapa contohnya ya. Ini contoh yang lain. Ini contoh diagram dokumen. Oh, ini tadi ya yang penerimaan dan permintaan pengadaan spare part ya dan pemakaian spare part. Ini sama dengan yang tadi ya. Ya, silakan bisa dipahami ya untuk materinya. Nah, ini contoh untuk prosedur pembelian dan pencatatan utang ya. Ini bagian terlibat ya bidang farmasi, bidang keuangan, pemasok obat dan pimpinan. Ini startnya mulai bagian farmasi ya. Ini startnya di sini. Ini proses manual ya, trapesium, membuat rencana pembelian obat. Nah, kemudian dokumen yang sudah dicatat ya untuk rencana pembelian obat diberikan pada bagian keuangan. Oleh keuangan dicek apakah rencana pembelian obat di ACC tidak. Kalau di ACC maka kelanjutannya ke ini pengesahan rencana pembelian obat. Kalau tidak di ACC kembali lagi membuat rencana lagi ya. Jadi kalau di ACC membuat dari rencana pembelian obat diberikan ya dokumennya dari sini ke konektor 2 bidang farmasi ya, di bagian farmasi. Nah, ini dicatat ya pembelian obatnya, kemudian diberikan pada ini konektor 3. Di pemasok obat menerima rencana pembelian obat. Nah, ini dibuatkan faktur pembelian. Di faktur pembelian ini diarsip yang satunya lagi diberikan pada ini konektor 4. Konektor 4 kita cari di bagian ini keuangan. Jadi faktor pembelian berikutnya oleh bagian keuangan membuat bukti pembayaran utang. Jadi bukti pembayaran utang ini diarsip. Yang satunya diberikan pada konektor 6 ini ada pemasok obat. Dan oleh pemasok obat buat bukti lunas. Jadi lunas dokumennya ada 2. Satu arsip, satu diberikan pada bagian keuangan yang 7 ini ya, 7 bukti lunas. Lalu catat, memperbarui catatan utangnya, kemudian input pencatatan utang dan membuat laporan pencatatan utang. Nah, laporannya satu diarsip, satu diberikan pada bagian yang ke-5 ya, laporan pencatatan utang. Kemudian mengesahkan laporan pencatatan utang. Selesai, kemudian ke konektor 8. Konektor 8 di sini di konektor 8 ya di bagian keuangan ya. Ini selesai arsip. Nah, ini contoh yang dokumen pembelian dan pencatatan utang. Lalu contoh lainnya ini ada database ya. Pencatatan pembelian untuk komputerisasi. Kalau ini kan manualnya ya, jadi ini proses manualnya, ini proses komputerisasinya. Ini tahap yang bagian farmasi sama ya. Kemudian di sini juga sama, bedanya pada saat faktor pembelian dia di sini di input menggunakan sistem simbolnya jajaran kinerja. Terus simpan ke database.
cetak laporan, yang membersihkan laporan-laporannya. Jadi bedanya di situ ya, ini proses manualnya. Ini proses komputerisasinya. Kayak gitu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa dilanjutkan oleh dosen pendamping masing-masing kepada Pak Jailani, Pak Kemi, dan juga Bu Kasih. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian dan pemaparan materi. Ya, monggo silakan bisa didiskusikan lebih lanjut ya pada dosen masing-masing. Jangan lupa untuk presensinya disiapkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.